Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ashley Young positif COVID-19. Inter Milan mengumumkan bahwa Ashley Young positif terinfeksi virus corona. Hal tersebut diumumkan Inter setelah menggelar tes di pusat pelatihan. Young pun langsung menjalani karantina mandiri di rumahnya. FC Internazionale Milano mengumumkan bahwa Ashley Young positif COVID-19 menyusul tes yang digelar kemarin di Appiano Gentile. Demikian pernyataan Inter. Kasus ini menjadi hal tidak menguntungkan buat Inter yang akan menjalani derby della Madonnina kontra AC Milan pada Sabtu 17 Oktober mendatang. Kembali latihan usai COVID-19, Zlatan Ibrahimovic siap lakoni derby Milan. Mesin gol veteran asal Swedia itu kembali ke Milanello Minggu 11 Oktober 2020 pagi waktu setempat. La Gazzetta dello Sport mengungkapkan, sang bomber berpartisipasi dalam sesi tersebut pada 10:30 waktu setempat. Ibrahimovic dinyatakan positif virus corona jelang babak kualifikasi ketiga Liga Eropa. Status tersebut membuatnya harus menepi dalam 4 pertandingan. Kini pemain 39 tahun itu sudah pulih dan siap kembali tampil untuk Milan. Kembalinya Ibra menjadi suntikan vitamin buat I Rossoneri jelang derby kontra Inter Milan di San Siro 17 Oktober mendatang. Legenda Juventus tak yakin Bianconeri juara Liga Italia musim ini. Jika melihat dari komposisi skuad, Vialli tidak memungkiri bahwa Juve masih menjadi tim yang patut diperhitungkan. Kendati demikian, Vialli lebih menyoroti kepada hasrat bertanding yang dimiliki oleh para pemain. Menurutnya, setelah menjadi juara Liga Italia selama 9 musim beruntun, hal itu akan membuat para pemain sedikit merasa puas. Pada saat yang sama, ada klub-klub lain yang memiliki ambisi besar untuk bisa menghentikan dominasi Juve. Maka dari itu, ia tidak terlalu yakin apabila Juve mampu mempertahankan gelar juaranya di musim ini. Griezmann pastikan hubungannya dengan Messi bisa lebih baik musim ini. Penyerang Barcelona Antoine Griezmann menjamin hubungannya dengan Lionel Messi akan berjalan lebih baik musim ini. Seperti diketahui, sejak datang ke Camp Nou pada 2019 kemarin, Griezmann disebut-sebut kurang cocok ketika berkolaborasi di lini depan tim dengan sosok Messi. Perlahan tapi pasti, striker timnas Prancis itu mengaku mulai paham dengan tipe bermain seperti apa yang harus diterapkannya ketika berada dengan sosok Messi. Messi ke Manchester City musim depan, De Bruyne tak peduli. Gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne memberikan komentar terkait kegagalan timnya mendatangkan mega bintang Barcelona Lionel Messi pada bursa transfer musim panas 2020. Menurutnya, Manchester Biru memang tidak membutuhkan sosok Messi karena telah memiliki banyak pemain tajam saat ini. Saya tidak begitu peduli, jujur saja. Jika dia datang, baguslah. Jika tidak, masih ada pemain bagus di klub yang saya nikmati bermain bersama, ujar De Bruyne seperti dilansir dari laman Gol Internasional. Kemampuan Thomas Partey melebihi anjing penjaga. Kemampuan gelandang baru Arsenal Thomas Partey melebihi tugasnya sebagai anjing penjaga. Dia memiliki kualitas menyerang yang sama baiknya dengan cara dia bertahan. Partey sepakat bergabung dengan Arsenal menjelang penutupan jendela transfer pemain pada 5 Oktober 2020. Rekan setim Thomas Partey di timnas Ghana, Andy Yadom, mengungkapkan bahwa Partey bermain berbeda ketika membela negaranya. Tidak seperti di Atletico yang hanya bertugas memutus serangan, di timnas Partey juga andal mencetak gol. Ia sudah mencetak 10 gol dalam 27 laga. Jangan hentikan Serie A. Pandemi virus corona masih menghantui Italia. Ada usulan Liga Italia bakal di-stop.
Beberapa pertandingan sempat dibatalkan seperti big match Juventus versus Napoli pada pekan lalu. Dilansir dari Football Italia, pemerintah Italia bisa saja mengambil kebijakan untuk kembali menangguhkan Serie A untuk sementara waktu. Lagi pula, beberapa wilayah dengan kasus yang parah seperti Naples punya peraturan sendiri yang mana melarang warganya berpergian ke wilayah lain. Hal itu memang masih jadi wacana, tetapi pelatih Lazio, Simone Inzaghi, tampaknya tidak setuju kalau liga ditangguhkan lagi. Simone Inzaghi menilai klub-klub Serie A termasuk para pemain bakal stres kalau kompetisi tidak dilanjutkan. Dari segi klub, pendapatan bisa berkurang jika tidak ada pertandingan. Pun para pemain, psikis dan fisiknya akan berdampak besar. Mental pemain akan naik turun, begitu pula kondisi kebugarannya. Maka bagi Simone Inzaghi, mau tak mau Serie A harus tetap berjalan. Inggris versus Belgia, tim 3 singa menang 2-1. Inggris menjamu Belgia di Wembley dalam lanjutan UEFA Nation League. Tuan rumah sudah kebobolan di menit ke-16 akibat penalti Romelu Lukaku. It's Romelu Lukaku who crashes Belgium into a... Penalti juga yang jadi cara Inggris menyamakan skor di menit ke-39 melalui eksekusi Marcus Rashford. And Rashford draws England. Babak pertama berakhir seimbang. Inggris membalikan kedudukan melalui tembakan Mason Mount yang terdefleksi di menit ke-64. Mason Mount made a yard and lift. Skor 2-1 bertahan sampai peluit panjang berbunyi. Dengan hasil ini, Inggris memimpin grup 2 Liga A dengan 7 poin dari 3 pertandingan, sedangkan Belgia menempati posisi 2 dengan 6 poin. Haaland hat-trick, Norwegia hajar Rumania 4-0. Bermain di Stadion Uleval, Norwegia berhasil melumat Romania. Gol-gol dari Norwegia dicetak oleh Erling Haaland di menit ke-13. Plenty forward. One of them is Haaland, and unsurprisingly the first chance that Alexander Sørloth di menit ke-39. and they backed off Mellin, and Mellin has picked out Sørloth. Haaland kembali menambah 2 gol di babak kedua, tepatnya di menit ke-64 dan menit ke-74. Ødegaard teed up for Sørloth. Haaland. Skor 4-0 pun menghiasi laga ini. Dengan hasil ini, Norwegia naik ke peringkat kedua grup 1 Liga B dengan 6 poin, sedangkan Rumania tertahan di peringkat 3 dengan 4 poin. Prancis versus Portugal, tuntas 0-0, misi balas dendam Prancis gagal. Laga Prancis versus Portugal dalam lanjutan grup 3 Liga A UEFA Nation League di Stade de France, Senin 12 Oktober berakhir sama kuat 0-0, di mana pertandingan ini membuat pasukan Didier Deschamps gagal membalaskan dendam 4 tahun lalu di final Piala Eropa 2016. Pertandingan berjalan alot dan minim peluang yang benar-benar mengancam. Buskor mencatat baik Prancis maupun Portugal sama-sama melepaskan 10 tembakan, masing-masing punya 3 peluang on target. Namun tak ada satupun yang berujung gol. Prancis dan Portugal pun harus berbagi 1 poin dari pertandingan ini. Keduanya mengkoleksi 7 poin dengan Portugal memuncaki grup 3 Liga A sementara karena unggul selisih gol. Bosnia-Herzegovina versus Belanda berakhir imbang 0-0. Belanda gagal meraih kemenangan di laga ketiga UEFA Nation League Liga A Grup 1 di Stadion Bilino Polje Minggu 11 Oktober. Bertandang melawan Bosnia-Herzegovina, skuad asuhan Frank de Boer ditahan imbang 0-0. Sejatinya, Belanda tampil lebih mendominasi jalannya permainan. Namun pasukan Frank de Boer gagal mencetak gol hingga 90 menit penuh laga berjalan. Hasil ini membuat Belanda sudah mengumpulkan 4 poin di Liga A Grup 1, sedangkan Bosnia berada di posisi juru kunci dengan nilai 2 poin. Polandia versus Italia berakhir dengan skor kacamata. Polandia dan Italia bermain imbang tanpa gol pada UEFA Nation League Grup 1 Liga A Senin 12 Oktober. Pertandingan digelar di Stadion Energa Gdansk, Polandia. Kedua tim begitu sedikit menciptakan peluang berbahaya. Gli Azzurri terlihat tak bergairah meski memiliki penguasaan bola 61%. Melepaskan 16 tembakan sepanjang laga, namun hanya 2 yang mengarah ke gawang. Barisan belakang Polandia yang rapat menyulitkan gerak Andrea Belotti dan kawan-kawan.
Sementara itu, Polandia tak kalah melempem. Seolah hanya mengandalkan Robert Lewandowski di depan, mereka cuma bisa membuat 2 shoot on goal dari 4 percobaan. Semuanya mudah diamankan pertahanan Italia. Dengan hasil ini, Italia untuk sementara memuncaki klasemen grup A Liga 1 dengan 5 poin. Polandia ada di urutan ketiga dengan 4 poin. Hasil UEFA Nation League tadi malam. Irlandia imbang melawan Wales dengan skor kacamata. Finlandia menang 2-0 atas Bulgaria. Islandia kalah 3-0 atas Denmark. Irlandia Utara kalah 0-1 atas Austria. Skotlandia menang 1-0 atas Slovakia. Israel kalah 1-2 atas Republik Ceko. Serbia kalah 0-1 atas Hungaria, dan Rusia bermain imbang 1-1 dengan Turki. Estonia imbang melawan Makedonia Utara dengan skor 3-3. Armenia bermain imbang 2-2 dengan Georgia. Kosovo kalah 0-1 atas Slovenia. Yunani menang 2-0 atas Moldova. Kroasia menang 2-1 atas Swedia. Lituania bermain imbang 2-2 melawan Belarusia. Kazakhstan imbang melawan Albania dengan skor 0-0. Jebol gawang Belgia, Marcus Rashford samai rekor Carlton, Beckham hingga Rooney. Marcus Rashford menyamai rekor legenda-legenda MU sekelas Bobby Charlton, David Beckham, dan Wayne Rooney dengan mencetak salah satu gol kemenangan Inggris atas Belgia. Gol ke gawang Belgia tersebut melengkapi laju positif Rashford yang selalu mencetak gol pada 4 pertandingan kompetitif beruntun untuk timnas Inggris. Dia adalah pemain MU keempat yang bisa mencapai torehan apik ini. Tepat setelah Charlton, Beckham, dan Rooney, si top scorer sepanjang masa yang pernah melakukannya pada 2 kesempatan berbeda. Solskjaer tak lagi didukung penuh manajemen. Legenda MU Paul Scholes menilai Manchester United tak mendukung sepenuhnya rencana Ole Gunnar Solskjaer. Dukungan manajemen belakangan terasa setengah-setengah setelah pembelian Harry Maguire dan Bruno Fernandes. Kali ini incaran utama Solskjaer diduga tak dipenuhi manajemen. Sebab sepanjang bursa transfer, MU lebih banyak diberitakan mengejar winger Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Namun di hari terakhir setan merah justru mendapatkan Edinson Cavani. Kritik untuk Van Dijk yang suka meremehkan lawan. Virgil van Dijk belakangan performanya dianggap menurun. Ada yang bilang ini buah sifat jelek Van Dijk yang kerap meremehkan lawan-lawannya. Hal itu terlihat musim ini ketika lini belakang Liverpool seperti mudah ditembus barisan lawan. Bahkan Van Dijk belakangan ini suka ditipu-tipu lawan, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Menurut mantan bek Arsenal, Sol Campbell, periode buruk yang Van Dijk alami itu merupakan hal wajar. Apalagi Van Dijk terkesan meremehkan lawan-lawannya selama ini, mengingat tidak ada yang benar-benar bisa mengimbanginya. Hal ini dianggap membuat Van Dijk kesulitan meningkatkan performanya karena merasa selalu di atas. Pulih dari cedera, Hakim Ziyech berpotensi tampil bela Chelsea kontra Southampton. Seminggu sebelum berhadapan dengan Southampton pada lanjutan Liga Inggris, Chelsea mendapatkan kabar baik. Salah satu pemain anyarnya musim ini, Hakim Ziyech, dikabarkan sudah pulih dari cedera dan bisa dimainkan di laga nanti. Seperti diketahui, pemain berusia 27 tahun tersebut mengalami cedera lutut ketika membela Chelsea pada laga pramusim melawan Brighton and Hove Albion. Perkembangan positif sudah ditunjukkan sejak bulan lalu kala Ziyech sudah kembali bergabung dengan tim utama untuk melakukan latihan. Bahkan di level timnas, pemain yang pernah membela Ajax tersebut siap untuk turun membela Maroko pada laga persahabatan melawan Senegal akhir pekan ini. Lama diam soal perginya Suarez dari Barcelona, Koeman akhirnya buka suara. Kabar bahwa dirinya memiliki masalah dengan Luis Suarez pasca menjadi pelatih raksasa La Liga Spanyol Barcelona langsung dibantah oleh Ronald Koeman. Tak ingin terus dijadikan kambing hitam, Koeman pun akhirnya angkat bicara soal kepindahan Suarez dari Barcelona ke Atletico Madrid. Menurut mantan pelatih timnas Belanda, ia hanya berusaha jujur dan tidak ingin memberi harapan palsu pada Suarez. Untuk kasus Suarez, memang sulit baginya untuk rutin tampil dan saya jujur mengatakan itu langsung kepadanya. Dia sulit menerimanya, tetapi saya pribadi merasa tidak pernah memiliki masalah dengannya, ujar Koeman dilansir NOS.
Saat itu saya katakan bahwa seandainya dia tinggal, ia akan tetap menjadi bagian dari tim dan punya kesempatan membuktikan saya salah. Jadi dia sebenarnya bisa saja memilih bertahan, tambah Koeman menjelaskan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!